Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Ramen Suara Konsumen. Hari ini saya pengen unboxing sebuah smart band ya kan. Kayaknya dari thumbnail Agan udah tahu saya pengen unboxing apa. Nah, ini paketnya baru aja dateng dan kondisi paketnya lumayan bagus ya kan. Sekarang ayo kita unboxing dan mungkin kita akan nyoba beberapa fitur dari smart band ini ya. Karena jujur ini pertama kali saya beli smart band. Karena sebelumnya saya tuh punya smartwatch itu cuma ini aja ya kan. Itu Amazfit Neo yang sudah saya beli mungkin sekitar 5-6 tahunan. Tapi setelah ini sebenarnya saya pernah 2 kali unboxing smart band dari Xiaomi ya. Kalau nggak salah smart band 8 dan smart band 10. Tapi itu jujur buat istri saya kan. Karena saya makainya itu nggak terlalu suka sih. Oke, nggak usah lama lagi. Sekarang ayo kita unboxing Huawei Smart Band 11 Pro dan saya mungkin sedikit cerita kenapa sih akhirnya saya beli ini ya kan. Ini untuk saya pakai sendiri. Oke, sekarang kita buka aja ya kan. Ini packingnya simple karena smart bandnya pasti kecil ya boxnya kan. Ini dikirim dari Jakarta ke daerah saya di Bali. Ini memakan waktu 5 harian. Dan ini agak basah karena hujan ya di tempat saya setiap hari kan. Nah, ini dia smart bandnya kan. Huawei Band 11 Pro. Nah, kenapa saya beli smart band ini? Karena jujur dari awal itu saya suka sama desainnya ya kan. Mengingatkan saya sama jenis-jenis jam Cartier Tank gitu ya. Karena bentuknya kotaknya ini tegas banget. Dan sebenarnya Huawei Band 11 itu ada yang tipe biasa ya. Cuma saya nggak terlalu suka modelnya. Dia tuh terlalu membulatkan. Kalau ini kan desainnya tuh jujur saya tuh suka banget ya. Pertama kali saya lihat itu saya langsung jatuh cinta kan. Ini band pertama seumur hidup saya ya yang saya beli dan saya pakai sendiri ya kan. Karena sebelumnya itu saya pernah unboxing Xiaomi Band tuh buat istri saya. Saya juga nggak suka modelnya karena menurut saya sih smart band Xiaomi dan smart band Huawei yang sebelum-sebelumnya tuh terlalu kayak cewek gitu modelnya kan. Kalau ini saya suka modelnya tuh kayak laki gitu loh. Dan ini ada beberapa fiturnya ya. Kita lihat di bagian belakang itu layarnya sudah 1,62 inch ya. Lumayan kecil ya. Namanya juga band. Yang kedua itu bodinya itu dari metal. Ukurannya 8,99 mm ya, lumayan tipis. Nah, dan ini jujur salah satu fitur yang bagus juga, ada GPS-nya juga ya. Dia menggunakan GNSS positioning. Selanjutnya brightness-nya di 2000 nit, ini lumayan terang banget. Workout ada 100 ya, itu saya mungkin cuma pakai jalan, lari, sepeda itu aja kan. Selanjutnya ada sleep tracking, itu normal, semua band ada. Emotional Wellbeing Assistant. Nah, ini biasanya kalau misalnya kita pakai watch face yang bentuk hewan tuh, dia tuh bisa memprediksi kita lagi sedih, marah, atau seneng. Nah, ini gunanya fungsi ini. Dan HRV monitoring, ini normal, work in Android and iOS. Oke, saya pakai Android, jadi pasti bisa ya kan. Kenapa saya pilih yang warna hijau ini? Karena jujur strapnya tuh saya suka banget, dan case-nya warna silver ini, saya entah kenapa kalau barang-barang yang warna silver, grey, atau semacamnya itu, saya suka banget sih kan. Makanya ini, mumpung ada yang warna silver, langsung saya beli ya kan. Dan untuk harganya itu sebenarnya kalau saya lihat di online tuh katanya sih 1 jutaan gitu ya. Kayaknya itu cuma harga biar orang itu tertarik beli kan. Karena pada kenyataannya sering saya temui itu seharga 700 sampai 800 ribuan ya kan untuk harga smart band Huawei 11 yang Pro ini ya. Jadi kalau misalnya Agan dapetin sekitar harga 700 atau 800 ribuan, nah itu normal-normal aja sih harganya. Tapi kalau saya kemarin karena saya beli di first sale tanggal 25 Februari itu saya dapetin sekitar 600 ribuan kan. Jadi lumayan murah untuk sebuah smart band yang ada GPS-nya ya. Karena ini kayaknya pertama kali smart band ada GPS-nya kan. Kalau smartwatch kan udah dari dulu ya ada GPS-nya. Nah, sekarang ayo kita unboxing. Nah, ini dia smart band-nya. Nah, kita taruh dulu kan, kita lihat ada nggak selain itu yang kita dapetin. Nah, ini kita dapet kabel chargingnya ya kan, biasanya menggunakan pin. Nah, ini pin 2 kayak gini, lumayan. Selanjutnya dapat buku panduan yang nggak mungkin kita baca ya, kita biarin aja. Setelah itu ya udah kan, itu aja sih.
Dan ini dia smart bandnya ya kan. Ntar kita keletek dulu. Tuh, mantep banget. Sebelum kita lihat fitur-fitur di dalam layarnya ini, kita lihat bagian bodinya dulu ya kan. Strapnya ini bahan nilon ya, dan ini bukan jenis nilon yang elastis ya kan. Ini kaku, dan sistem pengunciannya itu menggunakan semacam ada velcro di bagian luar gini ya kan. Jadi kita tinggal tekan ini velcro-nya ya kan untuk merekatkan. Ini juga yang bagian softnya. Jadi saya rasa kalau pakai velcro gini nanti pasti ada umur pakainya ya kan, karena velcro kan lama-lama nanti nggak bisa nempel lagi, jadi agan harus ganti strapnya. Tapi ganti strapnya tentu saja kalau smart band zaman sekarang udah simple ya kan, dia tuh kayak quick release gitu ya, kita tekan ininya aja tuh kan, sesimpel itu aja. Pun sebaliknya di bagian bawah ini juga ada ya pinnya kan. Dan kalau untuk bagian case-nya ya lumayan solid, ini katanya menggunakan aluminium alloy ya, jadi tetap metal. Cuma kalau bahan aluminium alloy itu kalahnya itu di oksidasi ya kan, nanti kayak ada bercak-bercak putih. Pokoknya kalau agan tahu misalnya beli jam-jam yang menggunakan aluminium alloy itu pasti tahu ya, nanti di bagian frame-nya itu akan ada kayak bercak-bercak putih. Itu bukan karat ya kan, tapi oksidasi yang lama-lama memang pasti akan ada kan. Beda sama stainless steel yang lebih kuat dari oksidasi ya. Tapi ya mengingat harganya kalau saya dapetin cuma 600 ribuan ya, saya masuk akal aja kan nih. Dan silvernya kalau saya lihat langsung sih nggak seterang itu ya kan, karena kalau lihat di online tuh kayaknya terang banget ya. Tapi kalau saya lihat nih agak-agak gelap sedikit ya silvernya kan. Tapi itu bagus, jadi nggak terlalu norak ya. Coba kita bandingkan dengan jam yang stainless steel warna silver juga, tapi silvernya ini yang silver pada umumnya terang gitu ya kan tuh. Nah ini kan ada yang bagian glossy, dan ini ada yang bagian brush gitu ya. Nah ini lebih gelap kan. Jadi warnanya biarpun silver nggak norak kan. Saya suka sih, maksudnya nggak terlalu cerah gitu ya, karena ini pasti akan saya pakai olahraga, jadi warnanya itu lebih baik nggak terlalu mencolok gitu ya buat saya kan. Dan sekarang coba kita pakai di tangan saya yang diameter lengan saya ini sekitar 17 cm ya kan. Jadi termasuk menengah lah, nggak besar juga nggak kecil. Kita lihat cocok apa enggak. Tapi kayaknya sih cocok ya kan, karena saya banyak lihat reviewer lain yang lengannya 15 cm juga cocok, apalagi saya yang 17. Kayaknya ideal lah kalau ukuran 17 cm lah kan. Nih. Tuh saya pakai lumayan pas ya. Dan sekarang ayo kita coba hidupin dulu ya kan smart bandnya, kita lihat gimana tampilan layarnya ya. Ini pas hidup langsung ada getarnya. Ini menggunakan Harmony OS, bahasa kita bisa pilih. Kalau saya sih lebih nyaman bahasa Inggris biasa aja ya kan. Nah sekarang kita pairing, dan ini kebetulan udah saya download aplikasinya ya kan. Ini saya menggunakan aplikasi Huawei Health yang agan sebenarnya bisa install, cari aja di Google, atau kalau mau simple bisa scan kalau agan beli Huawei bandnya ya kan. Ini di bagian sampingnya tuh ada, agan bisa scan. Oh ini dia, sorry kan, salah kan. Bagian ini, nah ini agan scan aja. Nah sekarang kita cari device di bagian bawah, add device, kita pencet allow. Sekarang ini coba kita buka use QR code. Nah ini kita bisa pakai scan atau add manually, cuma karena ini ada langsung ada menunya connect, kita connectin aja kan. Tuh. Coba kita allow dulu aja. Nah ini kita connect dulu. Pairing request, ini HP saya Poco M6 Pro, kita accept. Nah ini next saja, kita accept. Coba kita oke dulu aja kan, nanti bisa kita setting notifikasi apa yang mau kita tampilin di bandnya. Ini kita bisa pakai Huawei Health Plus di bulan pertama ya. Nah udah selesai, kita coba kita oke-okein dulu. Nah ini dia tampilan menunya ya kan. Sekarang kita coba dulu pakai
bandnya ya kan, karena jujur ini pertama kali saya pakai band dari Huawei ya, karena sebelumnya saya pernah unboxing dari Xiaomi, itu pun saya cuma make awal aja kan, sisanya tuh istri saya yang make ya. Kalau untuk tampilannya sih menurut saya kan untuk ukuran band yang seharga 600 sampai 700 ribuan ya ini lumayan tajam sih kan, karena ini kan udah pakai AMOLED ya kalau nggak salah, dan dia 1500 sampai 2000 nit ya kan, ini lumayan terang. Kalau dari menunya sih standar band, kita bisa heart rate, ini walkout. Ya untuk di video kali ini mungkin saya cuma ngasih tahu menu-menunya aja ya kan. Nanti kalau misalnya untuk ngetes GPS dan sebagainya, nanti akan saya buatin videonya sendiri ya kan. Karena juga saya mau belajar-belajar dulu kan, ini butuh waktu. Nah ini ada kalkulator, pulse wave arrhythmia analysis, kita agree aja. Walkout record dan sleep tracking. Sebenarnya saya juga butuh ini ada sleep tracking, dan ini bisa jadi remote kamera ya kan. Coba kita tes. Nah sementara sih belum bisa kan, nggak tahu. Ya udah nanti saya lihat-lihat settingannya dulu. Ini ada musik, ada message, notifikasi, ini ada center. Centernya cuma putih gini aja ya kan. Ya untuk ukuran band seharga 600 sampai 700 ribuan ya ini saya lumayan puas sih untuk sementara kan, karena jujur saya nyari itu sebenarnya lebih ke desainnya kan. Kalau desainnya yang sudah cocok kayaknya yang lain tuh ngikuti kan, karena saya pakai smartwatch itu sebenarnya cuma jujur ngitung detak jantung, ngitung persentase tidur saya tuh gimana, bagus apa enggak. Kalau olahraga paling cuma pakai jalan, lari, pernah sih bersepeda beberapa kali, itu tuh aja sih kan. Karena kan saya pakai jam tuh buat aksesoris ya sebenarnya kan. Makanya kalau saya bisa rekap apa aja sih yang buat saya akhirnya beli smart band ini, itu dari yang pertama itu dari desainnya ya kan, itu suka banget. Ini kayak retro, pokoknya jam-jam bentuk tank gitu ya. Ambil contoh misalnya kayak Casio yang bentuk tank kayak gini ya kan, itu ada beberapa seri MTP itu harganya pasti 1 juta koma berapa gitu kan, itu mahal banget, dan itu cuma bisa ngelihat jam, ngelihat tanggal, itu aja sih sebenarnya kan. Kalau ini kan enak gitu loh kan, selain bentuknya tank, kita tuh bisa kayak ngelakuin banyak hal di smartwatch ini ya, pakai tracking kesehatan kita lah intinya. Kalau yang kedua itu dari ukurannya kan, untuk ukuran tangan saya yang 17 cm diameternya itu ini lumayan nyaman sih. Coba saya pakai di sebelah tangan kanan saya kan, ini di tangan saya sih kelihatan pas ya, nggak terlalu besar juga nggak terlalu kecil, dan ini nggak kelihatan cewek banget ya, karena jujur smart band sebelumnya yang saya tahu dari Xiaomi dan Huawei yang sebelumnya itu terlalu kayak cewek kan. Dan yang ketiga itu yang saya suka, bahannya ini dari alloy ya kan, dan warnanya silver, itu saya suka banget, jadi kelihatan mewah, dipakai itu kayak kelihatan mahal gitu loh kan. Ini menurut saya Huawei Smart Band 11 series yang paling terbaik warna dan desainnya ya kan. Kalau yang lain tuh masih mirip-mirip kayak generasi sebelumnya ya. Dan yang paling unik yang buat saya suka itu smartwatch ini tuh udah ada GPS-nya ya. Ini pertama kali saya punya jam yang ada fitur GPS-nya, karena sebelumnya saya pakai Amazfit Neo ini selalu ngidupin GPS dari HP ya, dan itu kadang-kadang ribet ya. Makanya kalau ada GPS-nya saya pengen ngetes, dia tuh bisa ngelok lokasi saya tuh dengan cepat ya kan. Nanti udah kita coba buat bikin videonya kalau saya misalnya olahraga ya kan. Nah sekarang coba kita tes dulu, saya tes misalnya saya lari gitu kan ya, outdooran gitu. Nah ini udah kan ya, kita bisa langsung setting di sini. Sebelumnya tuh saya nggak bisa ya kan. Kita juga bisa pause dari sini. Tuh simple banget ya. Dan yang terakhir alasan kenapa saya beli nih, saya tuh pengen punya smartwatch atau smart band yang berwarna ya kan, karena terakhir saya pakai smartwatch ini hitam putih. Memang ini keunggulannya dia tuh awet dan layarnya always on display, cuma ini kan layar monokrom gini ya kan, nggak bisa dirubah juga watch face-nya. Jadi setelah 5-6 tahunan tuh saya bosen kan. Tapi jujur kalau desainnya memang lebih cantik ini ya. Ini kan kayak G-Shock DW5600, kalau ini lebih kayak jam-jam tank gitu ya, yang lebih minimalis gitulah. Selanjutnya coba kita ganti watch face-nya kan, kita lihat apa aja yang gratis ya. Ini banyak macamnya ya kan.
Tapi mungkin kalau saya pengen beli, saya akan beli yang tipe gini-gini ya kan, yang retro, tapi nanti dulu lah kan. Nah ini yang free lumayan juga, banyak macamnya yang free kalau agan mau milih gitu. Nah ini yang free lumayan banyak ya, kita tinggal search di pencariannya free aja udah keluar yang free kan. Ntar kita coba ini ya kan, coba kita install ya. Sebenarnya kalau kita beli smartband itu ya kan, selain mungkin menu kesehatannya, kayaknya sih nggak akan semuanya kita pakai. Nah ini juga yang kita suka kan, tuh kita bisa ganti watch face sesuai yang kita suka ya kan. Ini yang free juga lumayan banyak sih menurut saya kan. Tuh agan pilih-pilih aja, nanti mungkin akan saya cari mana yang cocok buat saya kan. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya tentang unboxing smartband 11 Pro dari Huawei ya kan. Untuk unboxing kali ini sih saya lumayan puas ya, karena bentuknya tuh sleek, kecil banget, desainnya tuh saya suka, layarnya juga tajam, dan dipakainya tuh nggak kerasa kayak pakai jam gitu kan. Jadi ini cocok buat kita pakai tidur, buat kita aktivitas, karena nggak kerasa pakai jam ya. Bahkan jam saya yang Amazfit Neo ini kadang kerasa berat gitu kan. Kalau ini nggak sih, nyaman banget. Nah, buat agan yang mau beli tuh sikat aja, karena ini jarang-jarang ya smart band dengan desain seunik ini, dan ada GPS-nya, bahannya juga dari metal, dan harganya menurut saya lumayan murah sih. Ya normalnya 700-800 ribuan, cuma kalau agan pinter-pinter nyari diskon itu agan bisa dapetin mungkin sekitar 600 ribuan lah kan. Nah ini lumayan banget ya. Nah, kalau agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya, karena saya akan upload tentang barang apapun yang menurut saya menarik di segmen ramen ini. Dan misalnya agan ada pertanyaan tentang Huawei Smart Band 11 Pro yang baru saya unboxing ini, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan. Nanti kita sharing bareng. Nanti mungkin kalau ada video selanjutnya, saya akan jawab pertanyaan agan di video itu ya kan. Sekian dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya kan. Terima kasih udah mau nonton.